Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Ramadhani, NPM 20100701-224 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas surveillance kesehatan masyarakat, yang mana tugas ini merupakan tugas kedua, yang pada tugas ini saya akan membahas tentang 2 soal. Yang pertama, mengemukakan dan menjelaskan serta memberikan contoh sumber data kesehatan masyarakat. Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Pengetahuan tentang sumber data sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya, suatu penelitian tentang beberapa jenis penyakit yang sedang diderita oleh masyarakat di suatu daerah, untuk itu dilakukan survei di daerah tersebut. Data diperlukan dalam sistem informasi kesehatan. Data kesehatan didapatkan dari populasi secara langsung maupun dari kegiatan rutin suatu instansi kesehatan. Sumber data terbagi menjadi 2. Yang pertama, sumber berbasis populasi atau population based. Berhubungan dengan seluruh populasi, tidak hanya dengan kelompok yang menggunakan layanan institusional. Contohnya, sumber data tersebut dapat berupa terus-menerus dan dihasilkan dari catatan administrasi seperti catatan sipil atau berkala seperti survei rumah tangga cross-sectional. Sumber data berbasis populasi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Sensus, di mana sensus merupakan dicontohkan sebagai sensus rumah dan populasi yang merupakan sumber informasi primer untuk menentukan besar dari populasi dan tersebar berdasarkan letak geografi, sosial, demografi, dan ekonomi sebagai karakteristik dari penduduk. Yang kedua, pencatatan sipil. Rekaman yang berkelanjutan, permanen, wajib, dan universal dari peristiwa dan karakteristik dari kejadian vital seperti kelahiran, kematian bayi, pernikahan dan perceraian, serta kejadian status sipil lainnya yang terdapat dalam populasi atau penduduk yang didapatkan secara regulasi atau keputusan dalam peraturan yang dilaksanakan di masing-masing negara. Tujuannya yaitu untuk dokumen legal atau resmi yang dibutuhkan untuk hukum dan tujuan strategis yang digambarkan secara utuh atau lengkap. Yang ketiga, survei penduduk atau populasi. Sumber penduduk digunakan untuk data kesehatan dan kematian ibu dan anak, nutrisi atau gizi, penggunaan lab pelayanan, dan pengetahuan dan praktik yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan serta evaluasi, gambaran, dan determinan dari status kesehatan. Yang selanjutnya, yang kedua, sumber berbasis institusi atau institution based. Kegiatan-kegiatan ini tidak terbatas pada sektor kesehatan dan termasuk catatan kepolisian seperti laporan kecelakaan atau kematian karena kekerasan, laporan pekerjaan, dan catatan pangan dan pertanian seperti tingkat produksi pangan dan distribusi. Contoh dalam sektor kesehatan beragam. Data layanan kesehatan termasuk data morbiditas dan mortalitas, diantaranya orang yang menggunakan layanan-layanan yang diberikan, narkoba, dan komoditas yang disediakan, informasi tentang ketersediaan kualitas layanan, kasus pelaporan informasi, dan informasi sumber daya manusia, keuangan, dan logistik. Sumber data berbasis institusi terbagi menjadi 3, yaitu catatan individu, yang biasanya terdiri dari dokumentasi dari penyedia pelayanan kesehatan seperti pengawasan perkembangan dan pelayanan persalinan dari pasien individu, laporan kasus dan pencatatan rutin yang dihasilkan dari petugas kesehatan, baik dari konsultasi dan pelayanan,
serta informasi dari register penyakit khusus seperti kanker. Tujuan dari pencatatan individu membantu penyedia pelayanan untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi pasien atau individu menjangkau aktivitas dalam masyarakat. Yang kedua, catatan layanan. Catatan layanan tidak hanya mencakup catatan penyedia layanan kesehatan, tetapi juga catatan-catatan kejadian dengan konsekuensi kesehatan penting yang dihasilkan di sektor lain, termasuk catatan yang dibuat oleh polisi, layanan kesehatan hewan, otoritas kesehatan lingkungan, perusahaan asuransi, dan agen kesehatan kerja. Yang ketiga, catatan sumber daya merupakan fokus pada kualitas, ketersediaan, dan logistik input pelayanan kesehatan, termasuk data pada kepadatan dan distribusi kesehatan fasilitas, sumber daya manusia untuk kesehatan, anggaran dan pengeluaran, obat-obatan, dan inti lainnya komoditas dan layanan utama. Yang kedua, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh teknik atau metode pengumpulan data kesehatan masyarakat. Teknik data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan, dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seseorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan. Dugaan tersebut disebut dengan hipotesis. Untuk membuktikan hipotesis secara empiris, seseorang peneliti membutuhkan pengumpulan data untuk diteliti secara lebih mendalam. Jenis-jenis data dapat dikategorikan sebagai berikut. Menurut cara memperolehnya diantaranya yaitu 1. Data primer yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Yang kedua, data sekunder yang didapatkan secara tidak langsung dan dari objek atau subjek penelitian. Berikut contoh teknik atau metode pengumpulan data. Yang 1, rekaman hasil wawancara. Menggunakan bantuan alat perekam ketika mereka melakukan wawancara, biasanya peneliti hanya mencatat poin-poin pentingnya saja. Tetapi secara keseluruhan, informasi wawancara disimpan dalam rekaman. Digunakan untuk membantu mengingatkan peneliti informasi apa saja yang didapatkan selama wawancara tersebut. Ingatan manusia itu terbatas, jadi digunakan alat perekam untuk mengantisipasi kekeliruan data. Yang kedua, lembaran hasil angket. Data yang berupa tanggapan responden yang sudah dituliskan dalam angket tersebut. Tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh responden di dalam lembaran angket itulah yang dinamakan dengan data penelitian. Yang ketiga, hasil catatan lapangan. Selama proses penelitian, biasanya seseorang peneliti akan memiliki catatan tersendiri yang berisi informasi apa yang ia dapatkan selama proses observasi, wawancara, penyebaran angket, dan studi pustaka. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.